Safira Muftiarum ingin mewawancarai Mbak siapa? Mbak Desi dari kelas 12 IPS 2. Tentang dampak penggunaan metode pembelajaran yang efektif dalam suatu pembelajaran. 1. Apa yang kamu cari dalam sekolah? Di sekolah saya pastinya mencari ilmu. Bagaimana caramu menuju pembelajaran yang kurang paham? Saya bisa menanyakan kepada guru yang mengajar atau saya belajar sendiri di YouTube. Oke. Bagaimana cara mengatasi kebosanan dalam pembelajaran? Saya akan mengganti metode pembelajaran sendiri jika gurunya tidak bersedia menggunakan metode pembelajaran yang asik. Saya akan menggunakan metode pembelajaran di YouTube seperti menonton video yang bisa menjelaskan materi tersebut. Bagaimana agar kamu disiplin menerapkan metode belajar di sekolah ini? Saya bisa menggunakan metode 10 menit belajar dan 10 menit menonton. Oke. Bagaimana tanggapanmu mengenai metode belajar yang beragam? Saya sangat setuju karena banyak siswa yang bosan dengan metode pembelajaran yang itu-itu saja. Jadi dengan beragam metode pembelajaran, siswa menjadi lebih aktif dan tidak gampang bosan. Oke. Bagaimana caramu mengatasi metode belajar yang tak bisa menyesuaikan? Saya bisa mengulang pembelajaran itu sendiri dengan cara menonton video tadi. Terakhir, apa metode belajar tersebut unggul dibanding sekolah lain? Menurut saya lebih unggul karena tidak semua sekolah menggunakan metode pembelajaran dengan 10 menit menonton dan 10 menit belajar. Oke, terima kasih ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Elida Titanya Devi, mau mewawancarai tentang dampak penggunaan metode pembelajaran yang efektif dalam suatu pembelajaran. Dengan Mbak siapa? Saya Alia. Oke. Apa yang kamu cari dalam sekolah? Tentunya mencari ilmu, mau bermanfaat. Bagaimana cara memberikan pembelajaran yang kurang paham? Kalau saya suka ditanya langsung kepada gurunya, biasanya saya meminta penjelasan kepada teman saya yang lebih paham. Oke, bagaimana cara kamu mengatasi kebosanan dalam pembelajaran? Main HP sejenak sampai bisa menghilang. Terus bagaimana agar kamu disiplin menerapkan metode belajar di sekolah ini? Bagaimana agar kamu disiplin menerapkan metode belajar di sekolah ini? Mengulang pelajaran yang diajarkan hari ini, pengulangan hari ini. Bagaimana tanggapanmu mengenai metode belajar dengan yang beragam? Supaya tidak bosan. Bagaimana caramu mengatasi metode pembelajaran yang tak bisa menyesuaikan? Bilang gurunya. Apa metode belajar tersebut unggul dibanding sekolah lain? Iya, karena belum tentu sekolah lain menggunakan metode belajar yang seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Chandra Ditya akan menceritakan tentang dampak penggunaan metode pembelajaran yang efektif dalam suatu pembelajaran. Dengan Saya Siti Lestari. apa yang kamu cari dalam sekolah? Sekolah itu kan kewajiban, jadi kita merupakan melaksanakan kewajiban kita untuk mencari ilmu. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan pengalaman dan teman-teman yang baru. Lanjut. Bagaimana caramu menghadapi pembelajaran yang kurang paham? Mungkin kalau saya pribadi langsung tanya ke teman yang paham, atau mungkin nanti kalau semua belum paham lagi, kita tanya ke ibu atau bapak yang sedang mengajar. Oke, lanjut. Bagaimana cara kamu mengatasi kebosanan dalam pembelajaran? Ini mungkin sebuah kayak sesuatu yang tidak boleh dilakukan ya. Biasanya saya itu mencuri-curi waktu buat pegang HP, buat mungkin scroll TikTok atau apapun itu buat menghilangkan ngantuk saya. Kalau nggak gitu mungkin saya curi-curi waktu buat tidur sebentar. Bagaimana agar kamu disiplin menerapkan metode belajar di sekolah ini? Caranya mungkin kita tetap mengikuti jadwal sekolah seperti saatnya belajar berapa menit, dan kita tetap membawa mapel yang sesuai dengan harinya itu. Mungkin itu sih caranya. Oke, lanjut.
Bagaimana tanggapanmu mengenai metode belajar yang beragam? Tanggapan saya mungkin itu suatu hal yang harusnya dilakukan ya, soalnya kalau metode belajarnya itu terus mungkin anak-anak itu akan tidak paham atau mungkin akan bosan. Jadi menurut saya it's okay, tidak apa-apa. Bagaimana caramu mengatasi metode pembelajaran yang tak bisa menyesuaikan diri? Itu kembali ke pribadi seseorang ya. Kalau mungkin saya seterpaksa pun atau setidak paham pun saya berusaha untuk mengikuti metode pembelajaran itu walaupun saya tidak paham. Berapa metode belajar tersebut unggul dibanding sekolah lain? Kebetulan saya tidak merasakan sekolah di kelas lain, jadi saya ada dua jawaban, itu bisa jadi iya atau bisa jadi enggak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.